Kawan belajar, jumpa lagi dengan saya Ibu Justin. Kali ini kita belajar dengan tema Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawan belajar, kali ini tujuan pelajaran kita adalah kalian dapat menguraikan hakikat kedaulatan, macam kedaulatan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernahkah kalian mendengar kalimat, dunia memang edan, bumi semakin panas, dunia di ujung zaman? Kenapa ya? Kita sering melihat, ada yang melukai, ada juga yang mengobati. Ada yang memerangi, ada juga yang berusaha mendamaikan. Ada yang kelaparan, sementara ada juga yang kekenyangan. Ada yang menindas, ada juga yang berusaha menghentikan. Ada HAM, tapi ternyata banyak juga yang memperlakukan manusia di luar batas perikemanusiaan. Kenapa terjadi seperti itu ya? Yuk kita simak bersama. Kawan belajar, banyak kita lihat dan kita dengar kalimat NKRI harga mati. Mengapa ada slogan seperti itu? Apakah dikarenakan NKRI merasa terancam keamanannya? Adakah kaitannya dengan kedaulatan sebuah negara? Simak terus video ini ya. Tahukah kalian apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, pada negara tersebut tidak ada lagi yang berdaulat selain negara itu sendiri. Apabila ada kekuasaan lain yang lebih tinggi atau ikut campur dalam sebuah negara, maka di dalam negara tersebut akan terjadi dua atau lebih kepentingan yang kemungkinan bisa saja bertolak belakang. Dan akibatnya negara tadi seperti harimau tanpa gigi. Maksudnya kedaulatan ada, tapi tak mampu berkuasa. Dan bila itu terjadi terus-menerus, maka negara tersebut bisa lemah dan akhirnya hancur. Bagaimana kawan belajar? Adakah yang bisa berikan contohnya? Lalu, bagaimana kalau negara kita tidak memiliki kedaulatan? Tentu negara kita akan lemah dan bisa saja akan dijajah kembali. Dan negara lain akan berlomba-lomba ingin menguasai negara kita. Akibatnya, negara kita akan hancur. Kita jadi menderita. Waduh, kawan belajar, itu jangan sampai terjadi ya. Ayo kita jaga negara kita. Kita lanjutkan ya. Kedaulatan dalam suatu negara ada dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuasaan suatu negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Contoh kedaulatan ke dalam diantaranya adalah membangun jalan, jembatan, sekolah, pelaksanaan pemilu, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh kedaulatan keluar adalah kunjungan presiden ke negara lain, mengikuti lomba-lomba di negara lain, festival budaya di negara lain. Dan kalian cari contoh lainnya ya. Bagaimana kawan belajar? Sudah memahami tentang kedaulatan ke dalam dan keluar ini? Kawan belajar, tahukah kalian tentang teori-teori kedaulatan? Teori apa saja yang pernah ada di dunia ini? Iya, ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kawan belajar, bagaimanakah ajaran teori-teori tersebut? Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kemudian teori ini berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan negara menganggap negaralah sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan hukum diciptakan oleh negara. Teori kedaulatan hukum
menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Dan kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Teori kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat ini memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Lalu, kedaulatan apa yang negara Indonesia terapkan? Kedaulatan yang Indonesia terapkan yaitu kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan hukum, dasar hukumnya ada pada pasal 1 ayat 3, juga pasal 27 ayat 1. Kedaulatan rakyat, dasar hukumnya ada pada pasal 1 ayat 2 dan dalam pembukaan alinea keempat. Pasal 1 ayat 2 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalian cari tentang bunyi pasal lainnya ya. Lalu, bagaimanakah tentang kedua teori tersebut? Nanti akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya ya. Kawan belajar, kesimpulan apa yang kita dapat dari materi ini? Yang pertama, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedua, kedaulatan ada dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Ketiga, Indonesia menganut kedaulatan hukum dan rakyat. Oke, kawan belajar. Jangan lupa untuk selalu mengikuti portal kawan belajar ya. Bersama kawan belajar, kita bisa. Semangat! Sampai jumpa!